Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Asri Jaya dari SD Negeri 247 Kabupaten Sinjai. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang Merdeka Belajar. Kita akan mempelajari topik kurikulum Merdeka Belajar. Ada 2 modul pada materi kali ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah makna kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua, pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Baik, kita mulai dari modul yang pertama, yaitu makna kurikulum Merdeka Belajar. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah pedoman atau acuan dalam pembelajaran. Kurikulum dapat juga dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan dan berfungsi untuk memandu dalam proses belajar murid. Ada 3 komponen kurikulum yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua panduan pedagogi, ketiga panduan asesmen. Ketiga komponen tersebut adalah sebagai dasar untuk mendesain kurikulum. Selain itu, kurikulum juga mengacu pada keadaan murid dan satuan pendidikan. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum perlu berubah untuk menyesuaikan kodrat murid sebagai kebutuhan belajarnya yang tergolong generasi Z dan Alpha. Karena sejatinya kurikulum dirancang untuk murid, maka sebagai guru sebaiknya untuk terus belajar mengikuti dan memahami murid. Kemudian, mengapa kurikulum perlu beradaptasi? Kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan masing-masing sesuai kondisi dan keadaan, sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah kita. Lalu, bagaimana mengembangkan kurikulum untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan analisis sesuai konteks sekolah. Kemudian menentukan tujuan. Ketiga, pengorganisasian pembelajaran, dan terakhir adalah evaluasi. Oke, kita lanjut pada modul kedua, yaitu pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Di tingkat SD atau MI, fase A adalah kelas 1 dan 2. Kemudian fase B, kelas 3 dan 4. Fase C, kelas 5 dan 6. Untuk di tingkat SMP atau madrasah, fase D adalah kelas 7 dan 9. Kemudian di tingkat SMA, SMK, dan Alia, fase E adalah kelas 10 dan fase F, kelas 11 dan 12. Kemudian di tingkat TK itu sendiri adalah fase fondasi, fase pertama. Demikianlah Bapak Guru Hebat, jangan lupa untuk mengisi umpan balik pada tautan atau link Google Forms yang berada di kolom komentar atau deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.